Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dalam pembacaan Kitab Amsal. Puji Tuhan, pembacaan Kitab Amsal secara berurut sudah sampai pada Amsal pasal yang ke-6. Karena ayatnya cukup panjang, Bu Dewi hanya akan baca dari ayat 6 sampai dengan ayat 8. Anak-anak membaca menyelesaikan dari ayat 1 sampai 35 ya. Yuk kita mulai. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amin. Anak-anak hebat, kalian pernah nggak dengar istilah kaum rebahan? Biasanya kalau kakak-kakak remaja sangat populer ya dengan istilah ini. Ini istilah anak muda sekarang yang menggambarkan aktivitas anak muda itu yang kerjaannya cuman baring-baring aja sepanjang hari, rebahan, sambil mainan HP kayak gitu. Jadi seiring dengan kemajuan media sosial, banyak orang cenderung untuk malas beraktivitas, hanya rebahan sambil main game online atau juga ya sekedar untuk scroll-scroll IG dan sebagainya. Nah, aktivitas rebahan itu ternyata tidak hanya populer di masa sekarang loh. Di zaman perjanjian lama di Alkitab, aktivitas rebahan itu ternyata sudah jadi kebiasaan anak-anak muda. Jadi penulis Amsal mengatakan aktivitas rebahan itu sebagai bentuk kemalasan. Dan penulis Amsal menggambarkan dengan beberapa sindiran. Di antaranya menyuruh untuk kaum rebahan atau pemalas belajar dari semut. Kalian pernah melihat semut? Semut itu kan binatang yang kecil ya, bahkan sering dianggap pengganggu. Tapi kali ini Amsal mengajarkan supaya kita belajar dari semut. Selain menyindir kaum rebahan, penulis Amsal juga menuliskan akibat yang akan menimpa kehidupan anak muda jika kemalasan itu terus berlanjut. Yang pertama, anak muda yang malas akan menjadi miskin, itu dikatakan di dalam ayat 11. Kemiskinan itulah yang menjadi sumber persoalan kehidupan anak muda. Jadi kalau malas artinya dekat dengan kemiskinan. Yang kedua, anak muda bisa terjerat hutang dan menjadi budak bagi sesamanya. Belum lagi kemiskinan yang diakibatkan kemalasan juga dapat merembet pada dosa-dosa yang lain. Karena itu, penulis Amsal menasehati anak muda dengan nada yang sedikit geram. Supaya apa? Supaya anak muda jangan hidup malas. Nah, anak-anak, kemalasan itu juga masih sangat dekat loh dengan persoalan-persoalan di masa sekarang. Bahkan banyak orang bertengkar di dalam keluarga. Orang-orang dewasa bertengkar karena apa? Karena masalah ekonomi atau keuangan yang kurang di dalam keluarga. Dikarenakan apa? Dikarenakan malas bekerja untuk mencari uang. Karena itu, kemiskinan harus dicegah secepat mungkin. Bagaimana caranya? Ya membuang kemalasan. Karena kalau kita malas, kita tidak menghasilkan apa-apa. Jadi belajar dari semut, meskipun lemah, tapi tidak pernah malas bekerja. Nasihat ini benar-benar mengajarkan kita supaya kita membuang sifat malas. Coba mulai hari ini kalian perhatikan semut. Semut itu bisa bekerja sendiri, bisa juga bekerja bersama-sama. Semut bisa mengangkat makanan atau benda yang dia dapatkan bahkan lebih besar dari tubuhnya sendiri. Karena itu, kita harusnya malu karena kita disuruh belajar dari binatang kecil yang kita anggap lemah ini. Dan ingat ya,
jangan malas. Kita harus jadi pribadi yang rajin supaya kita tidak jatuh di dalam kemiskinan. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan hari ini, Bu Dewi memberikan tugas untuk anak-anak. Yang pertama, kalian menyanyikan lagu Si Semut yang Kecil. Kalian bisa nyanyikan dalam versi atau model lagu yang bisa kalian temukan di YouTube. Ya, Si Semut yang Kecil. Nah, itu dilanjutkan ya. Kemudian yang kedua, karena kita harus belajar dari semut untuk menjadi anak yang rajin, silakan kalian kirimkan video kalian membantu pekerjaan orang tua kalian. Ya, sebisa kalian ya. Oke anak-anak hebat, Bu Dewi tunggu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, bye.